Soal selesai. Oke, hari ini hari Jumat. Siapa yang tidak masuk? Fahri. Kenapa Ahmad Fahri? Ada keterangan ya? Iya. Oke. Nah, berarti cuma satu doang ya yang tidak masuk. Oke. Sekarang berarti kemarin kan kita udah belajar tentang energi. Jadi ingin tanya lagi. Ada yang masih ingat nggak energi itu apa? Oke, silakan Faris. Energi adalah kemampuan sesuatu kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Oke, untuk melakukan usaha atau kerja, benar ya. Oke, sekarang kita tanya. Kalau misalnya itu energi pengertian, sekarang ada apa saja bentuk-bentuk energi? Yang pertama, ada energi kimia, betul. Terus ada apa lagi? Listrik. Kemudian ada apa lagi? Cahaya. Energi cahaya. Terus ada energi apa lagi? Kenapa? Energi potensial, kinetik, cahaya, matahari, listrik, dan lain sebagainya. Itu macam-macam bentuk energi. Kemudian kalau kita ingat-ingat lagi, sumber-sumber energi. Sumber-sumber energi itu ada berapa banyak? Dua. Oke, benar. Ada apa saja? Yang terbarukan dan tidak terbarukan. Oke, itu dari sumber energi. Oke, sekarang silakan lihat di depan. Bacaannya apa itu? Usaha dan energi. Tapi lebih tepatnya kita akan belajar hari ini tentang sumber energi. Oke, jadi tujuannya ada apa saja? Ada 1, 2, 3, 4. Yang pertama, kalian bisa mengidentifikasi bahan-bahan organik, tepatnya sisa-sisa bahan organik yang ada di sekeliling kalian, baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah kalian. Kemudian yang kedua apa? Menganalisis. Jadi setelah kalian mengidentifikasi tadi, kemudian kalian analisis. Jadi ada apa saja yang terkait sumber-sumber energi alternatif. Kemudian yang ketiga itu apa? Melalui pengamatan. Setelah kalian melalui pengamatan, kalian bisa menentukan solusi pemanfaatan sampah organiknya. Jadi apakah bisa dibikin untuk apa? Jadi bisa diolah untuk apa sampah organik itu? Terakhir, setelah kalian mengamati, kalian menentukan solusi. Kemudian lanjut lagi. Aspek penilaian ada 3. Ada aspek sikap, kemudian ada keterampilannya, ada pengetahuan. Jadi kalau sikap dibangun selama kalian diskusi, apakah kalian ada yang main-main, apakah kalian bekerja dengan serius. Kemudian yang kedua ada apa? Keterampilan. Jadi bagaimana cara kalian menuangkan ide-ide tadi dari hasil kajian kalian di lembar kertas berdasarkan laporan. Kemudian yang ketiga itu ada tes pengetahuannya di akhir. Oke, sekarang lihat, perhatikan. Ini apa? Di sebelahnya ada jam. Pernah pada saat upacara kalian memperhatikan apa yang terjadi dengan mic sekolah kita? Apa, Radit? Berbunyi. Kemudian ada lagi mengeluarkan suara. Dia pakai apa? Baterai. Sekarang pernah nggak kalian melihat baterainya sering habis? Berarti kadang ada kendala kan ya? Pada saat upacara baterainya sering habis sehingga suaranya tidak terdengar jelas. Kemudian kalau baterainya habis, lalu apa yang dilakukan? Diisi ulang kembali dengan baterai yang baru. Sementara baterai yang lama dimana kan? Dibuang. Oke, begitu pun dengan sebelahnya. Gambar apa itu? Jam. Kalau jamnya habis, baterainya apa yang terjadi? Mengganti jam. Mengganti dengan baterai yang baru. Bukan jam yang baru ya, tapi baterainya yang baru. Oke, kalau baterainya sudah habis, berarti biasanya apa yang kalian lakukan? Buang. Tahu tidak apa dampak dari baterai yang dibuang? Bisa menimbulkan limbah di lingkungan, bisa menimbulkan pencemaran. Kenapa? Karena baterai itu mengandung bahan-bahan yang berbahaya. Zat-zat kimia yang ada dalam baterai seperti timbal dan lain sebagainya itu bisa mencemari lingkungan yang ada di sekitar kalian. Selanjutnya silakan diperhatikan. Gambar apa? Awan.
membuat rumusan masalah. Oke, boleh silakan Neng Yuda. Bahan sisa apa saja? Boleh dibesarin suaranya. Bahan-bahan sisa apa saja yang bisa dijadikan sumber energi alternatif? Oke, bahan-bahan sisa apa saja yang sekiranya bisa dijadikan sumber energi alternatif. Oke, ada lagi yang merumuskan masalah? Oke, silakan Miss Ca. Bagaimana solusi pemanfaatan sisa bahan organik pada baterai? Oke, bagaimana solusi pemanfaatan bahan sisa organik pada baterai? Untuk baterai, boleh. Sudah duduk semua dalam kelompok? Sudah. Kelompok satu mana? Oke, kan? Oke, 8. Sekarang Ibu akan berikan dalam KTB-nya. Jadi silakan dibaca dulu. Ini nama anggota kelompoknya silakan ditulis. Kemudian kelasnya juga silakan ditulis. Oke? Sekarang boleh kalian mencari sumbernya. Boleh kalian melakukan wawancara, boleh melakukan kajian literatur. Silakan bekerja dalam kelompoknya. Boleh. Oke. Lanjutnya, jalan selanjutnya. Nomor 1, nomor 2. Silakan bisa di sini. Ada yang masuk? Apakah Ibu sering memperhatikan masalah mengenai mikrofon di sekolah kita pada setiap kegiatannya? Oh iya, sangat-sangat Ibu perhatikan sekali. Nah, mikrofon itu kan penting ya untuk informasi supaya bisa kedengaran yang kelasnya jauh. Ternyata kadang-kadang baterainya misalnya soal ya, jadi ya terpaksa harus dibuang dan diganti dengan yang baru. Bagaimana pandangan Ibu terkait permasalahan tersebut? Maksud Ibu kalau misalnya tadi kalau baterainya dibuang ya itu nanti akan merusak lingkungan ya, nanti merusak lingkungan. Jadi ada baiknya kita kumpulkan bagaimana caranya kalau bisa kita daur ulang baterai tersebut. Bagaimana solusi yang Ibu tawarkan terhadap permasalahan tadi? Nah, solusi Ibu begini, yang baterainya sudah terkumpul, yang sudah tidak dipakai lagi, itu bisa didaur ulang, tergantung. Oke? Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, waktunya sudah habis. Jadi silakan kalian menuangkan ide-ide kalian tadi yang kalian cari di sebuah kertas laporan hasil penyelidikan. Jadi membuat laporan hasil penyelidikan. Kira-kira siapa yang mau presentasi ini dari kelompok 1 sampai kelompok 8? Oke, kelompok 2. Satu lagi? Oke, kelompok 1 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 akan mempresentasikan laporan rancangan penyelidikan sumber energi alternatif pada baterai dari bahan sisa organik. Bahan-bahan sisa organik yang berpotensi menjadi sumber energi alternatif adalah kulit pisang, kulit durian, kulit jeruk, dan kulit manggis. Dan kami di sini memilih kulit pisang karena ada 2 alasan, yaitu mudah didapatkan, harganya terjangkau. Oke, harganya terjangkau. Alat dan bahan: 1. Kulit pisang, 2. Mortel dan alu, 3. Baterai bekas, 4. gunting, 5. asam cuka, 6. cutter. Prosedur rancangan: 1. Membersihkan kulit pisang. 2. Memotong kulit pisang menjadi kecil-kecil. 3. Rendam kulit pisang dengan asam cuka. 4. Angkat kulit pisang dari rendaman asam cuka. 5. Lalu tumbuk kulit pisang sampai menjadi halus atau merata.
Lalu buka baterai dan keluarkan karbon yang ada di dalam baterai. 7. Isi kulit pisang yang sudah ditumbuk, masukkan ke dalam baterai dan isi beserta karbon yang ada di dalam baterai. Kesimpulannya, bahan-bahan sisa organik yang ada di lingkungan dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif untuk mengurangi limbah yang ada di lingkungan. Oke, sudah cukup jelas? Oke, boleh silakan. Ada yang mau bertanya? Saya ingin bertanya, kegunaan asam cuka itu buat apa? Asam cuka digunakan untuk menghasilkan energi listrik, Menghasilkan energi listrik sehingga membantu bantu makan. untuk bisa hidup. Oke, jelas nanti? Jelas. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Sudah cukup jelas? Oke, cukup jelas. Sekarang kita berikan tepuk tangan yang sangat baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dapat menyatakan laporan rancangan penyelidikan sumber energi alternatif pada baterai dari bahan sisa organik. Oke, suaranya besar lagi. 1. Bahan-bahan sisa yang berpotensi menjadi sumber energi alternatif adalah kulit pisang, kulit durian, kulit jeruk, dan kulit manggis. Hasil diskusi kami ingin menggunakan kulit pisang yang itu menjadi sumber energi alternatif. 2. Alat dan bahan. 1. Kulit pisang, 2. Baterai bekas, 3. Air mineral gelas, 4. cutter, 5. gunting. Prosedur rancangan. 1. Membersihkan. 2. Memotong kulit pisang hingga menjadi kecil. 3. Kulit pisang ditaruh di gelas air mineral. 4. Baterai dibuka dan dikeluarkan karbon. 5. Karbon dicampurkan di kulit pisang dan didiamkan selama 1 malam. 7. Baru dimasukkan ke dalam baterai. Sudah? Oke, ada yang mau ditanyakan? Kelompok 2 yang presentasi. Jelas semua? Jelas. Oke, boleh ditutup kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ketinggalan. Apa yang ketinggalan? Kita bersama. Oke, terima kasih kelompok 1 dan kelompok 2 yang sudah mempresentasi ke depan. Selanjutnya, jadi kita refleksikan dulu pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, hal baru apa yang kalian alami pada pembelajaran hari ini? Mendengarkan. Terus kendala apa yang kalian rasakan selama pembelajaran? Ada yang merasa kesulitan? Tidak. Selanjutnya, bagaimana perasaan kalian saat ini? Senang? Sekarang kita ke kesimpulan. Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini apa? Yang pertama, bahan sisa organik yang banyak dijumpai itu ternyata dapat diolah kembali. Jadi dapat diolah kembali menjadi sesuatu yang berguna. Salah satunya menjadi sumber energi alternatif, terutama pada pembuatan baterai. Atau dalam kata lain kita disebut dengan biobaterai. Kemudian yang kedua apa? Limbah baterai tadi yang cukup sirkular dapat menyebabkan pencemaran lingkungan karena komposisi yang menyusun baterai itu sendiri menggunakan zat-zat kimia yang berbahaya. Kemudian yang ketiga apa? Hal yang demikian dapat menyelamatkan lingkungan terutama yang ada di sekitar kita. Oke, sampai di sini Pak. Oke, silakan keluarkan kertas lembar. Kita lakukan tes kecil dulu. Jadi sekitar pembelajaran kita. Kalau sudah, boleh silakan dulu. Oke, silakan kumpulkan dan laporan kalian. Oke, kalau sudah selesai, jangan lupa pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang sumber energi alternatif lagi, tapi membuat baterainya. Jadi kalian sudah merancangnya. Sekarang pertemuan selanjutnya kita akan membuat baterai. Oke, nah sekarang untuk menutup pembelajaran, ketua kelasnya yang ingin kata mungkin doakan dulu. Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita membaca doa dimulai.
Doa selesai. Oke, silakan kembali ke posisi awal.